Rekomendasi penyelesaian diet alami, teh hijau. Teh hijau adalah salah satu minuman yang digunakan paling populer pada dunia diet. Kandungan katekin pada dalamnya teristimewa epigalokatekin, golet, dapat membantu meningkatkan metabolisme juga membakar lemak lebih tinggi cepat. Teh hijau juga mengandung kafein di jumlah total moderat yang digunakan dapat meningkatkan energi dan juga membantu membakar kalori. Cuka apel. Cuka apel sudah ada lama dikenal sebagai salah satu komponen alami untuk diet. Kandungan asam asetat pada cuka apel dapat membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan rasa kenyang, serta mengempiskan lemak perut. Menambahkan 1 atau 2 sendok makan cuka apel di dalam air serta diminum sebelum memakan dipercaya membantu proses penurunan berat badan. Jahe. Jahe banyak digunakan sebagai substansi alami untuk meningkatkan pencernaan lalu metabolisme. Gingerol, senyawa terlibat pada jahe dapat membantu meningkatkan suhu tubuh sehingga membantu proses pembakaran lemak. Selain itu, jahe juga dapat membantu mengontrol nafsu makan sehingga asupan kalori sanggup berkurang. Kunyit. Kunyit mempunyai senyawa bergerak bernama kurkumin yang digunakan terkenal dengan sifat anti-inflamasinya. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengempiskan pembentukan jaringan lemak di dalam tubuh, juga meningkatkan metabolisme. Konsumsi kunyit di bentuk minuman atau tambahan pada makanan dapat membantu pada kegiatan diet. Lidah buaya. Selain dikenal untuk perawatan kulit, lidah buaya juga memiliki khasiat pada penurunan berat badan. Enzim proteolitik di lidah buaya membantu proses pencernaan lalu meningkatkan metabolisme tubuh. Lidah buaya juga dikenal sebagai pencahar alami yang membantu detoksifikasi dan juga pencernaan yang lebih banyak baik. Kopi hitam. Kopi hitam tanpa gula merupakan minuman yang tersebut dapat membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein di kopi dapat merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan metabolisme, juga memobilisasi lemak dari jaringan adiposa. Selain itu, kopi juga mempunyai efek penekan nafsu makan di jangka pendek. Kayu manis. Kayu manis memiliki khasiat pada mengontrol kadar gula darah dengan menstabilkan kadar gula. Kayu manis membantu mengempiskan keinginan untuk makan makanan manis lalu tinggi kalori. Selain itu, kayu manis juga dipercaya untuk mempercepat metabolisme lemak di tubuh. Jeruk nipis atau lemon. Kedua buah ini kaya akan vitamin C, kemudian berperan penting pada peningkatan sistem kekebalan tubuh juga metabolisme. Mengonsumsi air lemon atau jeruk nipis di dalam pagi hari ketika perut kosong membantu tubuh untuk tambahan efisien di membakar lemak. Itulah rekomendasi obat diet secara alami, meskipun bahan-bahan alami di area menghadapi bisa jadi membantu proses penurunan berat badan. Penting untuk diingat tiada ada solusi instan. Menggabungkan konsumsi obat alami ini dengan pola makan yang digunakan sehat, aktivitas fisik yang tersebut cukup, kemudian gaya hidup seimbang adalah kunci utama untuk mencapai hasil optimal. Sebelum melalui konsumsi obat atau substansi alami tertentu, terus-menerus disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kondisi tubuh untuk menegaskan keamanan dan juga kesesuaian dengan kondisi tubuh Anda. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang memasuk darah ke otak tersumbat. Biasanya sebab ada pembekuan darah atau penumpukan plak. Ketika sumbatan ini terjadi, bagian otak yang disebutkan kekurangan darah lalu oksigen yang menyebabkan kematian sel-sel otak. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang tersebut paling umum terjadi pada sekitar 87% dari semua tindakan hukum stroke. Penyebab stroke iskemik oleh sebab itu adanya gumpalan darah yang digunakan menghambat aliran darah ke otak. Sebutan stroke iskemik adalah stroke infark yang tersebut merupakan jenis stroke yang digunakan paling umum dialami. Faktor-faktor resiko yang digunakan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke iskemik antara lain:
Tekanan darah tinggi atau hipertensi, tekanan darah yang tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan resiko penyumbatan. Penyakit jantung, aritmia jantung seperti atrial fibrillation dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang mana sanggup terbawa ke otak. Kolesterol tinggi, kadar lipid yang digunakan tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di tempat arteri, mempersempit aliran darah. Diabetes, penderita hyperglikemia lebih banyak rentan terhadap kehancuran pembuluh darah termasuk dalam otak. Merokok, rokok dapat merusak pembuluh darah serta mempercepat proses aterosklerosis. Gejala stroke iskemik banyak kali muncul secara tiba-tiba dan juga memerlukan penanganan darurat. Beberapa gejala yang dimaksud perlu diwaspadai meliputi kelemahan atau tertutup rasa pada wajah, lengan atau kaki, khususnya di area satu sisi tubuh. Kehilangan kemampuan berbicara atau sulit memahami pembicaraan, kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, penglihatan buram atau hilangnya penglihatan pada salah satu mata, sakit kepala parah yang tersebut muncul tanpa peringatan tanpa sebab yang jelas, mual kemudian muntah, ketidakstabilan emosi dan juga pembaharuan kepribadian, pingsan atau tiada sadarkan diri, koma. Parjin Ah dikabarkan mengalami serangan stroke iskemik mendadak dan juga tidaklah mendapatkan penanganan yang mana cukup cepat. Dalam perkara stroke, waktu adalah faktor yang mana sangat penting. Semakin cepat penderita mendapatkan penanganan medis, semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan otak dari kecacatan yang dimaksud tambahan parah. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengejutkan publik dengan menyatakan bahwa mie dapat menggantikan nasi dalam menu makan siang gratis. Pernyataan ini disampaikan saat Gibran melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten pada Senin 5 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa mie terutama yang terbuat dari jagung, dapat dijadikan sebagai alternatif nasi. Namun, ia menekankan bahwa nutrisi yang dibutuhkan juga harus terpenuhi agar anak-anak tetap dapat tumbuh sehat. Tidak harus nasi setiap hari, bisa diganti dengan mie dan yang terbuat dari jagung. Yang penting adalah nutrisi yang dibutuhkan tetap terpenuhi, ujar Gibran. Guru Besar Ilmu Gizi IPB Profesor Dr. Insinyur Haji Hardinsyah memberikan tanggapan bahwa menggunakan berbagai sumber karbohidrat seperti ubi, singkong, roti, hingga getuk dan mie dalam menu makanan merupakan hal yang positif untuk memperkaya variasi makanan. Menurutnya, penggunaan mie bisa sebagai alternatif bukanlah masalah, asalkan tidak dikonsumsi setiap hari dan dirotasi dengan sumber karbohidrat lainnya. Tidak masalah jika mie digunakan sebagai variasi makanan, asalkan tidak dikonsumsi setiap hari dan dirotasi dengan sumber karbohidrat lainnya seperti jagung, nasi, ubi, roti, dan lain-lain, jelas Profesor Hardinsyah saat dihubungi duniadiet.com. Yang penting adalah terdapat variasi dalam menu makanan. Misalnya hari ini jagung, besok nasi, lalu ubi, roti, mie, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari keberagaman yang penting untuk kesehatan tubuh, tambahnya. Profesor Hardinsyah juga menekankan pentingnya melengkapi makanan tersebut dengan lauk pauk yang kaya gizi, seperti telur, tempe, ayam dan ikan, serta susu jika memungkinkan. Ia juga menambahkan bahwa terigu yang digunakan dalam mie telah diperkaya dengan vitamin dan mineral sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh.